membuat keyakinan kelas. Dengan keyakinan kelas, jadi sebentar kita akan membuat keyakinan kelas sama halnya dengan kesepakatan kelas. Jadi namun sebelumnya ibu ingin tahu hal-hal apa saja yang kalian inginkan selama proses pembelajaran kita di kelas. Jadi sebentar itu ada bagi kertas sebentar ya. Jadi sebentar kalian bebas menulis di kertas ini hal-hal apa saja yang kalian inginkan selama proses pembelajaran kita di kelas. Contohnya, saya ingin belajar dengan penuh rasa gembira. Saya ingin guru yang ramah. Saya ingin ruangan kelas saya bersih. Itu semua contoh-contohnya ya. Nah, jadi kalian bebas apa saja yang kalian inginkan, hal-hal yang kalian inginkan pada saat proses pembelajaran kita di kelas. Tulis nama dan keinginan kalian di kertas ini ya. Ibu baca sekarang. Tulis dulu namanya, kemudian apa keinginannya selama proses pembelajaran kita di kelas. Ini tadi sudah beri contoh. Contohnya saya ingin belajar dengan penuh gembira. Saya ingin kelas yang bersih. Saya ingin guru yang ramah. Ini contoh-contoh yang lain. Ya, kita bayangkan apa keinginan kita. Apa keinginannya selama proses pembelajaran kita di kelas. Kalian bebas menulis. Tulis apa saja. Kemudian sebentar yang sudah menulis silakan tempel kertasnya di depan. Oke, anak-anak sudah selesai menulisnya? Sudah. Oke, sekarang silakan tulisannya ditempel di depan. Jangan ada naik di dalam kursi. Oke. Jangan dorong-dorong. Yang sudah menempel langsung kembali dulu di tempatnya. Oke, yang sudah menempel, aduh, langsung kembali di tempatnya dulu. Ayo bebas. Tentang keinginan kita di kelas kita pada saat pembelajaran kelas. Selanjutnya kita akan membuat kesepakatan kelas. Ya, keyakinan kelas kita selama kita proses pembelajaran di kelas, kita akan membuat kesepakatan di kelas. Jadi ibu ingin mendengar apa kesepakatan yang anak-anak sebentar di kelas kita supaya kita belajar dengan lebih aman dan nyaman, tidak merasa terganggu karena adanya kesepakatan kita di kelas. Contohnya tadi karena sudah banyak ibu tadi baca di situ apa keinginan kita, jadi dari situ sebentar kita akan membuat kesepakatan kelas kita yang akan kita patuhi di kelas kita nantinya selama proses pembelajaran. Nah, jadi ibu mau minta tolong satu orang untuk tuliskan di papan tulis. Adibus di sana tulis di papan tulis kesepakatan teman-teman kita sebentar tentang peraturan-peraturan kita di kelas nantinya. Oke, silakan tulis satu. Misalnya kalau ibu kan tadi ada yang menginginkan agar supaya ibu dengan ada juga yang menulis agar teman-temannya ramah. Jadi kita sepakati satu. Jadi selama pembelajaran di kelas kita akan budayakan 5S. Senyum, sapa, sopan. Jadi kita harus berbuat ramah ya di kelas kita. Setuju tidak? Budayakan 5S. Setuju tidak? Siapa yang setuju? Oke, satu nak tulis. Budayakan 5S.
Memakai baju dengan rapi. Memakai baju dengan rapi. Bagaimana seragam yang rapi itu? Sederhana. Iya, bajunya di dalam. Kalau laki-laki memakai ikat pinggang, ya. Sepakat tidak? Sepakat. Oke, jadi yang pertama memakai baju dengan rapi. Yang kedua, tadi teman-teman kita memilih budayakan 5S. Coba ditulis, budayakan 5S. Yang kedua, di bawah yang kedua. Budayakan 5S. Apalagi? Kalau ruangan kelas bersih tadi kan ada yang rata-rata menulis ruangan kita belajar dengan ruangan kelas yang bersih. Kalau ruangan kita mau bersih, jadi kita harus membuat tiket kelas. Kemarin kan ibu sudah susun tiket kelas. Siap tidak bertanggung jawab menjalankan tiket kelas? Siap. Ya, oke, kita sepakati. Oke. Melaksanakan tiket kelas yang ketiga. Jangan diambil sampai sini saja, supaya sini yang ketiga melaksanakan tiket kelas. Melaksanakan tiket kelas. Selain tiket kelas, tadi sudah ada juga yang berkeinginan supaya kita belajar dengan gembira, kan? Sepakat tidak kalau kita mengangkat bahwa belajar dengan penuh semangat dan gembira di kelas kita? Sepakat tidak? Sepakat. Jadi yang keempat, belajar dengan semangat dan gembira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dibu. Setelah membuat keyakinan kelas, kita tahu apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Terima kasih Bu Mardiana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang saya hormati, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena atas nikmat kesehatan yang diberikan kepada kita sehingga kita masih diberi kesempatan dan iman untuk berkumpul di ruangan ini guna untuk mengikuti sosialisasi tentang budaya positif yang akan saya paparkan nantinya. Tak lupa pula kita kirimkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabiullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, sahabatnya, sampai kepada kita yang masih konsisten terhadap ajaran beliau. Bapak Ibu, sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesediaannya hadir di ruangan ini, dan saya mohon maaf karena menyita waktunya. Dan sebentar saya akan memaparkan tentang sosialisasi tentang budaya positif. Sebelumnya saya ucapkan mohon maaf apabila sebentar saya tidak maksimal dalam menyampaikan tentang topik kita hari ini, karena maklum saya masih dalam tahap belajar, dan saya juga seorang CGP yang pemula dalam tampil dalam matematika seperti ini. Dan insya Allah mudah-mudahan saya doakan juga teman-teman yang mendaftar di tahap
7, 8, dan 9. Semoga nanti lulus. Insya Allah nantinya akan melewati juga tahap seperti yang saya adakan sekarang, yaitu melakukan sosialisasi pada modul 2 nantinya. Langsung saja Bapak Ibu pada topik pembahasan kita pada hari ini, yaitu tentang budaya positif. Namun sebelumnya ada pertanyaan pemantik di sini. Sebelum kita memasuki materinya, ada beberapa pertanyaan pemantik. Apakah Bapak Ibu setuju dengan pernyataan berikut ini? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Jadi sebentar Bapak Ibu, tergantung jawabannya setuju atau tidaknya setelah kita membahas topik-topik tentang budaya positif nantinya. Jadi ada 6 topik yang akan kita bahas pada hari ini dalam budaya positif. Yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. 4, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi dalam 5 posisi kontrol. Yang keenam, restitusi dalam segitiga restitusi. Jadi sebentar ini kita bahas satu persatu. Selanjutnya pembahasan pertama kita yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Pembahasan pertama kita. Nah, ada kata disiplin. Apakah makna disiplin? Jadi disiplin di sini berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang-orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang ia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, selanjutnya nilai-nilai kebajikan universal. Jadi nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Menurut William Glasser pada teori kontrol bahwa setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Jadi di sini anak-anak biasa berperilaku menyimpang atau melakukan suatu kesalahan, semuanya karena memiliki tujuan. Sebentar kita bahas itu. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Jadi ada 6 nilai-nilai kebajikan yang sesuai dengan profil Pancasila. Yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua mandiri, yang ketiga bernalar kritis, yang keempat berkebinaan global, yang kelima bergotong royong, 6 kreatif.
Kita lanjut pada pembahasan yang kedua, yaitu teori motivasi, hukuman, dan restitusi. Nah, di sini berdasarkan teori motivasi ada 3 hal yang mendasari perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Nah, poin pertama dan kedua ini termasuk dalam motivasi eksternal. Artinya motivasi yang datangnya dari luar seseorang atau individu, di mana anak akan berpikir apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Nah, dengan memberi hukuman atau imbalan ini sifatnya tidak bertahan lama atau tidak dapat membentuk karakter pada diri anak. Mengapa? Karena jika motivasi datangnya dari luar itu artinya dilakukan secara terpaksa, sehingga sifatnya tidak bertahan lama dan tidak menumbuhkan karakter pada diri anak. Nah, hal yang ketiga yang mendasari perilaku manusia yaitu untuk menghargai diri sendiri. Nah, inilah tujuan disiplin positif sebenarnya. Karena mengapa? Di sini seseorang atau anak akan termotivasi secara internal. Artinya ada motivasi yang datangnya dari dalam diri anak sendiri tersebut. Artinya tidak ada paksaan dari luar. Anak akan berpikir, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Artinya ini anak sendiri yang berpikir, tidak ada paksaan dari luar. Nah, itulah yang disebut dengan tujuan disiplin positif sebenarnya. Sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa seseorang yang mampu memimpin dirinya sendiri dapat dikatakan bahwa dialah manusia yang merdeka sebenarnya, sehingga dapat dikatakan bahwa anak-anak yang mampu memotivasi dirinya sendiri secara internal, artinya anak tersebut sudah memerdekakan dirinya sendiri, sudah mampu memotivasi dirinya sendiri, sudah mampu memimpin dirinya sendiri. Nah, di sini menurut Ki Hajar Dewantara bahwa merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi kalau kita masih diperintah, selalu menunggu perintah dari orang lain, artinya kita belum merdeka, karena artinya kita belum mampu memimpin diri sendiri. Makanya itulah tujuan CGP sebenarnya. Kita di situ diajari untuk bisa menjadi pemimpin, minimal dapat memimpin diri sendiri, memimpin komunitas di sekolah. Nah, selanjutnya untuk menumbuhkan motivasi internal dalam usaha untuk mencapai tujuan disiplin positif diperlukan adanya restitusi. Nah, apa itu restitusi? Jadi restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi intinya di sini nanti bahwa restitusi itu intinya adalah mencari solusi. Kadang murid kita melakukan suatu kesalahan, kita sebagai guru langsung menghukum. Misalnya anak kita tidak mengerjakan PR atau tidak melakukan piket, terkadang kita langsung menghukum siswa kita. Padahal sebenarnya ada pendekatan yang sangat bagus bisa kita praktekkan, yaitu pendekatan restitusi. Nanti kita akan bahas bagaimana langkah-langkah restitusi itu. Nah, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat.
Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tenang orang seperti apa mereka inginkan. Nah, bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Selanjutnya, jadi ada 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi, jadi di sini misalnya murid kita melakukan sebuah kesalahan, jika kita melakukan nanti restitusi di situ, bukan berarti murid kita akan melakukan menebus kesalahannya, namun yang ingin kita capai di situ bahwa murid kita belajar dari kesalahannya. Yang kedua, memperbaiki hubungan yang tadinya karena dia bermasalah, akhirnya murid kita dapat menyadari kesalahannya dan memperbaiki kembali hubungan. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. 7. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, selanjutnya keyakinan kelas. Jadi sebelum kita melakukan pendekatan restitusi, biasanya itu kita terlebih dahulu melakukan keyakinan kelas bersama murid kita. Jadi keyakinan kelas ini sama halnya juga dengan kesepakatan kelas, namun berbeda dengan peraturan. Keyakinan kelas itu berbeda dengan peraturan, namun agak mirip. Nah, seperti kemarin saya sempat membuat keyakinan kelas bersama murid saya kelas 5. Saya sudah mulai praktekkan di kelas dan ini hasilnya kemarin yang saya buat. Sebelumnya saya tanya kepada murid saya keinginan-keinginan apa saja yang kalian inginkan dalam pembelajaran kita di kelas. Jadi saya beri kesempatan kepada murid saya, silakan tulis semua keinginan-keinginannya dan tempelkan nanti di depan. Setelah saya membaca satu persatu tentang keinginan murid saya, barulah kami menyepakati tentang keyakinan kelas. Tapi keyakinan kelas di sini berbeda dengan peraturan di sekolah. Nah, di sini ada contohnya. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Contohnya, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak 1,5 meter? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, semua itu tergantung dari diri pribadi manusia. Apakah mereka melakukan karena takut dengan peraturan-peraturan, konsekuensi terhadap peraturan, atau mereka melakukan karena kesadaran sendiri, adanya motivasi intrinsik, motivasi dalam diri manusia itu sendiri. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibanding mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Nah, Bapak Ibu, kira-kira di sini menurut Bapak Ibu, yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Apakah gambar pertama atau gambar kedua? Kira-kira yang mana di sini? Yang mana yang termasuk keyakinan kelas? Karena keyakinan kelas itu berbeda dengan peraturan kelas. Kalau peraturan kelas itu biasanya yang membuat adalah guru yang harus ditaati oleh murid kita. Sedangkan keyakinan kelas itu
adalah kesepakatan kelas yang dibuat bersama antara guru dan murid. Jadi kita menyepakati dengan murid kita apa saja yang kesepakatan kelas nantinya yang akan dilakukan di kelas. Berbeda dengan peraturan kelas, artinya guru yang membuat, murid harus mematuhi, sehingga dampaknya biasa murid terpaksa melakukan peraturan tersebut. Namun kalau keyakinan kelas, artinya tidak ada keterpaksaan murid melakukan tindakan-tindakan di kelas karena itu sudah disepakati antara guru dengan murid. Kira-kira menurut Bapak Ibu di sini yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Apakah yang gambar pertama yang cantik atau gambar kedua yang sederhana tulisannya? Yang mana? Yang pertama. Ada yang kedua? Siapa yang kedua? Yang pertama atau yang kedua? Yang ini yang pertama. Yang kedua yang ini. Yang pertama atau yang kedua Bapak Ibu? Kedua. Iya betul sekali yang kedua. Karena di sini sebentar kita pelajari tentang perbedaan antara peraturan dengan keyakinan. Nah, kita lanjut saja ya Bapak Ibu. Kita lanjut ya di sini. Tabel perbedaan antara peraturan dan keyakinan kelas. Jadi peraturan itu berbeda dengan keyakinan. Nah, jika peraturan selalu kembalikan buku di tempatnya, namun di keyakinan kelas itu merupakan tanggung jawab. Jadi misalnya ada di sini tadi di atas, ya langsung di sini. Misalnya di sini kami guru dan murid yang saling menyayangi. Jadi di sini kata kuncinya adalah saling menyayangi. Nah, jika peraturan dilarang mengganggu orang lain, pada keyakinan kelas itu termasuk menghormati orang lain. Jadi intinya di sini kalau keyakinan kelas itu adalah menghormati. Kemudian jika peraturan hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, maka keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain atau berkomitmen. Jika peraturan dilarang melakukan kekerasan, maka pada keyakinan keras itu merupakan mengutamakan keselamatan dan menghormati orang lain. Nah, kita lanjut saja itu. Di mana ada peraturan, di situ ada hukuman atau konsekuensi. Jadi hukuman itu berbeda dengan konsekuensi. Nah, contoh hukuman di sini, jadi hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sedangkan konsekuensi adalah sesuatu yang harus terjadi. Hukuman itu membuat anak sakit dalam jangka waktu lama, sedangkan jika konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Hukuman itu anak membenci kedisiplinan, sedangkan jika konsekuensi anak menghargai disiplin. Hukuman itu paksaan, sedangkan konsekuensi ada stimulus dan tanggapan. Hukuman itu mendorong anak untuk menyakiti diri sendiri, sedangkan konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman itu konsep diri yang buruk, sedangkan konsekuensi konsep diri yang baik. Hukuman itu anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan,
Sedangkan konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Hukuman itu marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Sedangkan konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Nah, di sini Bapak Ibu silakan yang mana sebentar tindakan-tindakan guru yang termasuk hukuman atau konsekuensi. Jika tindakan guru memberi tugas kepada anak mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah, apakah itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Kira-kira masuk ke dalam hukuman atau konsekuensi? Ya? Apakah ini termasuk ke dalam hukuman atau konsekuensi? Jika kita menyuruh anak kita menulis di buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena anak tersebut datang terlambat ke sekolah, apakah itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Ya, kalau hukuman itu kan tadi di atas sifatnya menyakiti. Kalau konsekuensi kan tidak. Hukuman itu biasa menimbulkan rasa dendam kepada anak, sedangkan konsekuensi tidak. Hukuman itu sifatnya berat, sedangkan konsekuensi sifatnya ringan. Kalau anak-anak disuruh mencatat 100 kali di dalam buku, apakah itu tidak memberatkan anak? Iya, betul. Jadi di sini hukuman dia termasuk hukuman. Nah, kira-kira yang kedua, lari mengelilingi lapangan. Iya, hukuman. Kalau yang ketiga, murid disuruh untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Iya, hukuman. Selanjutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Iya, konsekuensi. Yang keempat, membersihkan tumpahan air di meja. Iya, konsekuensi. Yang kelima, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Iya, hukuman karena pasti anak-anak akan merasa tersakiti jika seharian berlari-lari di sekolah tidak menggunakan sepatu. Kalau yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Kira-kira kalau bapak olahraga, kira-kira kalau karena ini pelajarannya PJOK sehingga disuruh lari mengelilingi lapangan karena dia melanggar aturan, termasuk hukuman atau konsekuensi? Betul sekali Ibu. Konsekuensi karena berhubungan dengan olahraga. Kecuali kalau anak-anak disuruh lari mengelilingi lapangan padahal itu contohnya anak-anak tidak mengerjakan PR matematika sehingga dia disuruh lari mengelilingi lapangan, kan tidak ada hubungannya itu matematika dengan mengelilingi lapangan, berarti itu termasuk hukuman. Namun misalnya Pak Hendra memberi konsekuensi terhadap muridnya karena dia terlambat mengikuti pelajaran PJOK sehingga disuruh lari keliling lapangan 2 kali, kan ada hubungannya asalkan tidak kelewatannya. Kalau disuruh lari 100 kali mengelilingi lapangan itu sudah termasuk hukuman yang sewajarnya saja. Alhamdulillah, jadi sudah bisa dibedakan antara hukuman dan konsekuensi.
Ya, di sini ada identitas gagal dan identitas sukses antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Di sini perbedaannya adalah jika hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sedangkan pada konsekuensi itu adalah sesuatu yang harus terjadi, sedangkan pada dari restitusi itu merupakan pilihan. Nah, di sini hukuman itu sifatnya negatif, sedangkan konsekuensi itu sifatnya netral. Kalau restitusi dia sifatnya positif. Tadi pada awal saya sudah mengatakan bahwa restitusi itu tujuannya adalah untuk mencari solusi. Selama ini kan kita biasa anak-anak melakukan suatu kesalahan, kita langsung menghukumnya. Padahal ternyata ada suatu pendekatan yang lebih baik kita lakukan. Contohnya pendekatan restitusi. Pendekatan restitusi di sini sifatnya positif karena di sini kita terlebih dahulu mengajak anak kita untuk mencari solusi nantinya. Jadi tidak harus serta-merta kita langsung memberi hukuman kepada murid kita. Nah, selanjutnya pada pembahasan keempat kita yaitu kebutuhan dasar manusia. Nah, sebelumnya ada pertanyaan tematik. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang pada Bu Ambar dan mengeluhkan perilaku Doni yang sering meminta bekal makan siang teman-temannya dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Nah, terkadang anak-anak kita melakukan suatu pelanggaran atau kesalahan karena ada kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar pada manusia. Yang pertama yaitu bertahan hidup, kemudian kebebasan, kesenangan, kasih sayang dan rasa diterima, dan penguasaan. Jadi itu ada 5 kebutuhan dasar pada manusia. Nah, manusia itu terkadang melakukan satu kesalahan karena ada salah satu kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan karena mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Nah, untuk lebih jelasnya, nah ini ada jawaban Doni dari pertanyaan pemantik tadinya di atas. Jadi kira-kira Doni tadi itu menjawab apabila ditanya oleh gurunya, saya lapar karena ibu saya tidak memberi saya bekal. Kira-kira kebutuhan dasar yang mana di sini yang Doni tidak dapatkan sehingga Doni melakukan kesalahan? Tadi kan di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama bertahan hidup, yang kedua kebebasan, kesenangan, kasih sayang dan rasa diterima, kemudian penguasaan. 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, kira-kira jika Doni menjawab, saya lapar karena ibu saya tidak memberi saya bekal, kira-kira kebutuhan dasar yang mana di situ yang tidak didapatkan oleh Doni? Bertahan hidup. Bertahan hidup. Bertahan hidup. Di sini, ya betul, bertahan hidup. Kemudian agar teman-teman memperhatikan saya, kira-kira kebutuhan dasar apa di sini yang tidak terpenuhi? Agar teman-teman memperhatikan saya, dia mencari perhatian sehingga Doni
agar teman-teman memperhatikan Doni. Kira-kira kebutuhan apa di situ yang belum terpenuhi? Di sini tadi ada bertahan hidup, kebebasan, kesenangan, kasih sayang dan rasa diterima, dan penguasaan. Kalau Doni mencari perhatian di teman-temannya, kira-kira kebutuhan dasar apa yang diperlukan oleh Doni di situ? Baik, disertai di sini kasih sayang. Selanjutnya, saya hebat kan Bu, teman-teman jadi takut sama saya. Iya betul sekali. Apa? Ada. Kan di situ tadi bertahan hidup, cinta dan kasih sayang, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Kalau Doni merasa hebat sehingga teman-temannya takut terhadap Doni, apakah itu kebutuhan dasarnya yang ingin dipenuhi? Penguasaan. Iya, penguasaan. Iya, salah tempat. Penguasaan di sini. Selanjutnya, saya bosan sama bekal yang diberikan ibu saya. Kalau ada timbul rasa bosan, artinya di situ, iya betul, kesenangan. Kira-kira saya senang mengganggu teman-teman, habisnya wajah mereka lucu-lucu. Betul sekali, kepuasan. Jadi itulah terkadang anak kita melakukan suatu penyimpangan atau melakukan suatu kesalahan karena ada salah satu kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan yang kelima, yaitu 5 posisi kontrol. Ya. Jadi sebagai seorang guru ada 5 posisi kontrol guru. Biasanya guru itu sebagai penghukum. Kemudian biasanya juga guru sebagai pembuat orang merasa bersalah, guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, dan guru sebagai manajer. Nah, kira-kira jika guru melakukan menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, apabila guru sebagai penghukum, biasanya guru akan berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Biasanya keluar dari perkataan seorang guru, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Nah, alhasil anak-anak biasa memberontak, menyalahkan orang lain dan berbohong. Anak-anak biasanya akan berbohong untuk menghindari hukuman. Nah, jika posisi guru sebagai pembuat orang merasa bersalah, guru biasa berceramah dan mengatakan seharusnya atau ibu kecewa. Nah, biasanya ibu guru akan berkata, kamu seharusnya, kamu sudah tahu ibu lelah sekali. Artinya di situ kita membuat murid kita merasa bersalah. Nah, alhasil murid kita biasanya akan menyembunyikan atau menyangkal atau berbohong. Kemudian jika posisi kita sebagai teman, biasanya guru akan membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Biasanya perkataan yang diucapkan oleh guru adalah kata kuncinya di situ, kata gaul, ayolah. Nah, alhasil murid kita biasanya akan ketergantungan. Jika posisi kita seorang guru sebagai pemantau, biasanya guru akan menghitung atau mengukur. Nah, guru akan berkata apa peraturannya. Alhasil murid kita biasa menyelesaikan diri bila dia diawasi. Nah, posisi kontrol yang kelima adalah guru sebagai manajer. Guru biasa mengajukan pertanyaan. Kemudian biasanya guru berkata, apa yang
kita yakini apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah. Alhasil siswa akan menguatkan pribadi. Jadi posisi yang terbaik di sini sebagai seorang guru adalah posisi manajer, karena di sini itulah tujuan kita nanti dalam melakukan pendekatan restitusi, karena di situ posisi kita sebagai guru nantinya adalah sebagai seorang manajer. Artinya kita dulu mengajukan beberapa pertanyaan-pertanyaan, karena murid kita itu biasa melakukan suatu kesalahan karena ada tujuannya, makanya di situ kita lakukan terlebih dahulu identifikasi, tidak serta-merta langsung kita melakukan hukuman. Nah, selanjutnya di sini pertanyaan-pertanyaan. Jadi sebentar di situ apakah termasuk ke dalam penghukum, membuat orang merasa bersalah, teman, pemantau atau manajer. Jadi ini adalah 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira posisi guru di sini sebagai apa? Jika guru berkata, saya kecewa sekali dengan kamu, apakah sebagai penghukum, apakah sebagai pembuat orang merasa bersalah, apakah sebagai teman, pemantau atau manajer? Iya, membuat orang merasa bersalah. Kata kuncinya di sini adalah kecewa sekali. Kalau kita sudah mengeluarkan kata-kata kecewa, kan biasanya orang akan merasa bersalah. Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Di sini posisi guru biasanya adalah kamu tidak pernah benar melakukannya. Ya. Artinya di sini kita menghukum siswa. Kalau merasa bersalah di situ ciri-cirinya adalah ungkapan-ungkapan yang ada unsur-unsur sedihnya di situ. Kalau agak kasar-kasar nih di situ berarti agak mengarah ke hukuman. Iya. Ayolah lakukan demi ibu bapak. Kira-kira posisi di mana gurunya di sini? Sebagai tadi bahwa jika guru berada di posisi teman, ada kata gaul di situ. Ayolah, tolonglah, ya, sebagai teman. Kalau misalnya di sini kita memberi stiker bintang kepada anak kita, pemantau. Nah, bagaimana jika kita bersama siswa kita menyelesaikan masalah? Manajer. Iya. Kamu selalu yang paling terakhir. Berarti kita menghukum siswa karena sudah mengarah ke kata-kata yang Ya, pembahasan kita yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, disinilah intinya tentang apa yang ingin saya sampaikan pada hari ini. Jadi apa tadi sudah dikatakan bahwa apa itu restitusi. Jadi intinya di sini restitusi di situ bahwa mencari solusi dari permasalahan. Jadi restitusi itu berfokus pada solusi atau memecahkan masalah. Nah, restitusi di sini mengajak murid untuk mengidentifikasi kembali tindakannya, sehingga dia bisa menganalisis dan memikirkan langkah yang tepat dalam pemecahan masalahnya. Nah, di sini ada 3 langkah dalam melakukan pendekatan restitusi. Yang pertama, ciptakan suasana positif. Jadi yang pertama kita lakukan yaitu melakukan menstabilkan identitas dengan cara menciptakan suasana positif. Langkah kedua pada restitusi yaitu validasi masalah dengan cara ajak murid kita untuk berpikir dan menganalisis kesalahannya. Nah, setelah itu kita melakukan menanyakan keyakinan dengan cara beri ruang
kepada murid kita untuk memikirkan solusi terbaik. Itulah yang saya katakan tadi, bahwa tidak seharusnya kita langsung menghukum murid, namun kita bersama murid nantinya mencari solusi dari kesalahannya terlebih dahulu. Kita harus tahu dulu kebutuhan dasar apa yang diperlukan oleh murid kita sehingga dia melakukan suatu kesalahan. Nah, ini ada segitiga restitusi. Yang pertama kita lakukan adalah menstabilkan identitas. Contoh pertanyaan apabila kita melakukan menstabilkan identitas di situ adalah terlebih dahulu biasa kita panggil murid kita dan tanyakan terlebih dahulu, tidak apa-apa nak, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi anak kita pada saat kita panggil tidak tegang, dia akan lebih rileks karena kita terlebih dahulu melakukan menstabilkan identitas dengan contoh-contoh ucapan seorang guru adalah setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan ini. Setelah itu kita masuk pada langkah kedua, yaitu validasi kebutuhan murid kita. Jadi contoh pertanyaan nanti di situ kita tanyakan kepada siswa kita, kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Atau apakah ada cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Jika sudah kita melakukan validasi kebutuhan, kita lanjut pada langkah yang ketiga, yaitu menanyakan keyakinan. Nah, contoh-contoh pertanyaan dari guru di sini adalah nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Jika kita menanyakan nilai-nilai apa yang telah kita sepakati, tadi kan sebelum melakukan segitiga restitusi, saya terlebih dahulu sebelum masuk ke pelajaran kan ada sebelumnya dibuat kesepakatan kelas, keyakinan kelas. Jadi di situ biasa kita ingatkan kembali kepada siswa kita nilai-nilai apa yang telah kita sepakati, sehingga nantinya siswa kita dapat mencari solusi dari kesalahannya. Nah, di sini kemarin saya juga sudah melakukan skenario di kelas, yaitu melakukan langkah-langkah segitiga restitusi. Jadi di situ ada siswa yang tidak melakukan piket kelas. Nah, di situ saya tidak melakukan hukuman terhadap siswa saya. Ya, selama ini saya mengaku bahwa saya pernah melakukan kesalahan. Karena biasanya ada pernah siswa melakukan kesalahan tidak melakukan piket, sehingga saya langsung menghukum siswa saya bahwa sebentar pulang sekolah tinggal membersihkan di kelas, padahal itu merupakan satu tindakan yang salah. Seharusnya kita lakukan dulu pendekatan dengan melakukan langkah-langkah segitiga restitusi. Yang pertama tadinya itu yang saya katakan bahwa lakukanlah dulu menstabilkan identitas. Setelah menstabilkan identitas, kita masuk pada langkah kedua, yaitu validasi masalah. Selanjutnya langkah ketiga kita menanyakan keyakinan siswa kita, mencari solusi dan biarkan siswa kita untuk memikirkan sendiri solusi apa yang akan dia lakukan nantinya. Nah, karena ini di tempat tidak bisa terputar videonya, saya putar saja di sini. Skenario restitusi yang pernah saya praktikkan di dalam kelas, karena ini salah satu tugas kami juga, yaitu tidak ada suara jadi speaker lab. Jadi posisi duduk kita juga terhadap murid kita, usahakan kita berdiri sejajar dengan duduk sejajar dengan murid kita, jangan berhadapan, karena seperti bilang tadi, kalau berhadapan tidak biasa murid kita canggung. Kalau kita duduk sejajar, murid kita biasa lebih dekat, artinya lebih santai, lebih rileks.
Jadi pertama yang saya lakukan di sini adalah menstabilkan identitas terlebih dahulu. Saya menanyakan terlebih dahulu, tidak apa-apa nak, setiap manusia pasti pernah melakukan suatu kesalahan. Nah, dengan demikian siswa kita akan merasa lebih rileks. Nah, setelah itu saya lakukan validasi masalah. Saya tanyakan kepada siswa saya apa alasannya sehingga dia tidak melakukan piket di kelas. Setelah itu saya mengajak murid saya untuk mencari solusi dari permasalahannya. Jadi di sini saya tidak melakukan hukuman secara fisik, tapi saya mengajak murid saya untuk mencari solusi sehingga dia menyadari kesalahannya dan selanjutnya dia akan berubah dengan sendirinya, menyadari akan tugasnya. Nah, kita kembali nanti videonya yang mau nonton karena berhubung waktu juga, kita lanjutkan saja. Nah, di sini sudah ada tadi contoh-contohnya kalau kita melakukan segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Ini semua ke bawah adalah contoh-contoh ucapan dari guru. Yang kedua adalah validasi kebutuhan. Langkah kedua adalah validasi kebutuhan. Berikut ada contoh-contoh ucapan dari guru. Yang ketiga menanyakan keyakinan. Jadi di sini nantinya langkah paling terakhir adalah mencari solusi bersama dengan murid kita. Biarkan murid kita mencari solusinya sendiri sehingga dia bisa menyadari kesalahannya sendiri. Jadi nanti kalau misalnya ada yang lebih ingin diketahui tentang langkah-langkah segitiga restitusi, boleh nanti kita bahas di luar berhubung karena waktu juga sudah berapa menit. Tadinya saya targetkan sampai 1 jam, tidak cukup 1 jam, namun ternyata lebih 1 jam. Mohon maaf ibu-ibu atas kekurangan saya hari ini. Jika tidak apa yang telah saya sampaikan kurang dipahami, saya mohon maaf karena saya juga masih sementara belajar, belum terlalu maksimal. Saya cuma ingin menyampaikan apa yang menjadi tugas saya sebagai CGP, yaitu melakukan sosialisasi, dan di sini saya harus melakukannya karena itu adalah tuntutan dari tugas kami. Dan insya Allah teman-teman yang mendaftar nantinya jika lulus akan melalui tahap ini juga. Saya doakan mudah-mudahan nanti berjalan lancar, setidaknya lebih maksimal dari apa yang saya bawakan hari ini. Insya Allah saya juga siap menjadi peserta nantinya. Terima kasih Bapak Ibu, mohon maaf atas kekurangannya. Jika ada yang ingin ditanyakan nanti bisa ditanyakan di luar tentang segitiga restitusi. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih untuk ibu-ibu.